Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, kembali Anda menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Selasa 16 April 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, pejabat tinggi pemerintah daerah Mandailing Natal melakukan sidak silaturahmi. Pada sidak ini tidak ada penekanan dan sanksi terhadap pegawai yang tidak hadir. Berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia nomor 01 tahun 2024 tertanggal 13 April tentang penyesuaian sistem kerja pegawai aparatur negara pada instansi pemerintahan setelah libur nasional dan cuti bersama libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Pada surat edaran tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal tidak mewajibkan pegawai untuk hadir masuk kerja hingga 100%. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kemacetan arus lalu lintas saat arus balik mudik. Namun beberapa instansi pemerintah seperti Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Puskesmas Pemadam Kebakaran, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diwajibkan tingkat kehadiran pegawai hingga 100%. Karena instansi ini langsung bersentuhan dengan masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi dan pelayanan serta pengamanan bagi masyarakat. Sementara sidak yang dilakukan pejabat tinggi di sejumlah instansi ini sifatnya untuk silaturahmi mempererat hubungan kinerja antara staf dengan pimpinan. Pada sidak tersebut terpantau tingkat kehadiran para pegawai mencapai 50%, sedangkan di instansi pelayanan publik mencapai 90%. Ya, hari ini kita sidak terkait hari pertama masuk kerja. Alhamdulillah di Dinas Perizinan tingkat kehadirannya cukup maksimal, sekitar 80-90%. Hari kerja hari ini bagian daripada bentuk sikap dari Dinas Perizinan memberikan pelayanan yang baik buat warga Kabupaten Natal. Setelah menjalani libur panjang Lebaran, aparatur sipil negara ASN Pemko Binjai kembali menjalankan aktivitas pelayanan masyarakat yang diawali dengan apel gabungan dan bersalaman. Wali Kota Binjai berharap pelayanan masyarakat bisa berjalan normal kembali dan seluruh ASN menjalankan tugasnya dengan baik. Apel perdana usai libur panjang Lebaran di jajaran pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara diikuti ASN dari perwakilan kantor dan dinas serta para camat dan lurah Kota Binjai. Apel gabungan perdana ini dilaksanakan di lapangan apel Pemko Binjai. Sebelum pelaksanaan apel, seluruh ASN memasuki kantor Pemko Binjai hingga pintu gerbang kantor ditutup pada pukul 7:30 pagi. Apel gabungan ini dipimpin langsung Wali Kota Binjai Amir Hamzah dan berpesan agar seluruh ASN mulai aktif menjalankan tugasnya melayani masyarakat dengan baik. Wali Kota Binjai Amir Hamzah juga mengingatkan pelayanan masyarakat menjadi prioritas bagi ASN Pemko Binjai dengan moto ASN berakhlak. Pemirsa, dalam upaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan publik, Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polresta Deli Serdang melaksanakan tes urin para awak angkutan udara dan darat di Bandara Kuala Namu. Kegiatan ini dilaksanakan kemarin dan ini merupakan bagian dari operasi Ketupat Toba 2024. Tes urin dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba yang turut didampingi oleh personil Satres Narkoba, personil Sidokes Polresta Deli Serdang, dan personil Polsek Bandara Kuala Namu. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan wilayah Bandara Kuala Namu bebas dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Kehadiran Satres Narkoba Polresta Deli Serdang dalam melakukan tes urin ini menjadi langkah preventif yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
Kasat Res Narkoba Kompol Sebastian Saragih mengatakan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan transportasi umum. Ia juga menghimbau kepada seluruh kru maskapai, pilot, masinis, dan para pegawai staf untuk menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkoba serta menjaga keselamatan penumpang dan menjaga citra profesi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, salah seorang pilot pesawat menyebutkan kegiatan tes urin seperti ini sangatlah baik dilakukan karena keselamatan para penumpang berada pada pilot dan co-pilot. Namun jika memakai atau pecandu narkoba akan berdampak negatif kepada penumpang. Pemirsa, arus lalu lintas di Kota Padang Sidempuan yang diprediksi menjadi puncak arus balik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah pada Senin malam bertepatan hari ke-6 Lebaran terpantau padat namun lancar. Hari ke-6 arus balik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah di kawasan Jalan Lintas Sumatera, Jalan Sisingamangaraja, Bundaran Tugu Siborang, Kota Padang Sidempuan mengalami peningkatan volume kendaraan. Namun situasi arus lalu lintas tampak padat dan lancar. Bundaran Tugu Siborang merupakan akses penghubung menuju pusat Kota Padang Sidempuan, juga sebagai akses jalan darat lintas Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dari pantauan di sepanjang jalur arus mudik mulai bersimpangan Silandit dari arah Padang Sumatera Barat dan Jalan Sisingamangaraja. Dari arah Medan serta Jalan Sudirman arah Kota Sibolga, kondisi arus mudik dan arus balik terpantau padat dan lancar. Meski sempat mengalami penumpukan kendaraan, petugas kepolisian Polres Padang Sidempuan bersama Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan dan TNI Kodim 0212 Tapanuli Selatan melakukan rekayasa lalu lintas untuk menghindari terjadinya penumpukan kendaraan yang menyebabkan kemacetan. Kapolres Padang Sidempuan AKBP Dudung Setiawan mengatakan peningkatan volume kendaraan arus balik ini datang dari Kabupaten Madinah, Tapanuli Tengah, begitu juga dari arah Kota Medan dan sebaliknya. Namun tidak terjadi kemacetan panjang. Petugas juga melakukan pengaturan parkir di seputar pusat perbelanjaan dan kawasan Pasar Sakumpal Bonang untuk menghindari terjadinya kemacetan dan memantau angkutan umum yang menaik turunkan penumpang sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Untuk volume kendaraan maupun masyarakat sangat tajam kenaikan signifikan. Jadi kita mohon, kita himbau kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga ketertiban lalu lintas khususnya dan harga kamtipmas secara umum, untuk sama-sama menaati, bersabar dengan keramaian kendaraan yang ada, jangan memaksakan untuk saling mendahului. Kita sama-sama menggunakan jalan, saling menghormati sehingga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas, Kapolres Padang Sidempuan mengimbau para pengemudi agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan tetap waspada. Pemirsa, hari terakhir cuti bersama Lebaran 1445 Hijriah, penumpang yang kembali dari kampung halaman memadati stasiun Besar Medan. Total penjualan tiket kereta api telah mencapai 150.000 kursi atau 73% dari ketersediaan kursi. Suasana stasiun besar kereta api Medan pada Senin sore ramai oleh penumpang kereta api yang tiba dari luar kota. Kemarin merupakan hari terakhir libur Lebaran, para penumpang terlihat mengantri di jalur keluar stasiun. Selama masa angkutan mudik Lebaran tahun ini, PT KAI Divre 1 Sumatera Utara menyediakan 219.000 tiket. Hingga hari ini tiket telah terjual sebanyak 159.000 tiket. Jumlah penjualan tiket telah mencapai 73% pada masa angkutan mudik Lebaran yang akan berlangsung hingga 21 April mendatang. Masyarakat memilih kereta api menjadi transportasi pilihan karena jadwal keberangkatannya yang tidak molor seperti angkutan darat lainnya. Selain itu, kebersihan dan keamanan yang terjaga juga memberikan kenyamanan warga selama di perjalanan. Untuk hari ini, jumlah penumpang di wilayah kerja PT KAI Divre 1 Sumatera Utara telah mencapai 11.000 penumpang yang akan terus bertambah hingga malam nanti disebabkan pemesanan tiket masih terus berlangsung. Ini memilih kereta api sebagai alat transportasinya kenapa, Pak? Lebih cepat waktu sih, tidak termacet. Kalau soal kenyamanannya gimana? Kalau nyaman ya standar aja lah, karena juga udah dingin kan.
macet juga, nggak kena panas. Itu aja sih. Ya pemirsa, masa libur Lebaran 2024, PT Pertamina mencatat konsumsi bahan bakar minyak mengalami peningkatan sebanyak 42% di Sumatera Utara. Puncak konsumsi BBM di Sumatera Utara terpantau tim Satgas Rafi Pertamina terjadi 1 hari menjelang Idul Fitri. Rata-rata konsumsi BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo masa libur cuti bersama mengalami peningkatan dibandingkan konsumsi normal pada Januari 2024 sebanyak 4.975 kiloliter per hari menjadi 7.071 kiloliter per hari di Sumatera Utara. Khusus Pertalite, jika dibandingkan rata-rata konsumsi BBM pada Januari 2024 naik sebesar 38% dari 4.558 kiloliter menjadi 6.284 kiloliter per hari. Sementara itu konsumsi gasolin jenis solar mengalami penurunan hingga 20% dari rata-rata harian yakni 3.350 kiloliter per hari menjadi 2.685 kiloliter per hari. Penurunan konsumsi gasolin disebabkan pembatasan angkutan industri saat libur cuti bersama Lebaran. Guna kelancaran pendistribusian BBM di Sumatera Utara, PT Pertamina menyiapkan layanan khusus dengan menyiapkan 18 motoris BBM, 31 mobil tangki di SPBU Kantong, 381 SPBU 24 jam dan mendirikan posko kesehatan. Upaya ketersediaan energi BBM saat libur cuti bersama Lebaran di Sumatera Utara diharapkan memberi kenyamanan kepada masyarakat dalam mudik maupun berwisata bersama keluarga. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Karangan bunga mewarnai ucapan terima kasih masyarakat Pancur Batu untuk Pangdam 1 Bukit Barisan yang telah memproses hukum oknum prajurit atas dugaan senjata api ilegal. Belasan karangan bunga dikirimkan masyarakat Pancur Batu ke Kodam 1 Bukit Barisan dan Denpom 1 Libah, Medan, Sumatera Utara kemarin. Karangan bunga ini sebagai ungkapan terima kasih kepada Pangdam 1 Bukit Barisan dan jajaran pejabat TNI yang telah memproses kepemilikan senjata api milik oknum TNI berpangkat Kopda. Masyarakat Pancur Batu terus melakukan pengawalan terhadap penanganan kasus Edi Suranta Guru Singa, salah seorang tokoh masyarakat Karo yang diduga didiskriminasi terkait dugaan senjata api ilegal. Sebelumnya senjata api tersebut disangkakan milik Edi Suranta Guru Singa oleh Polrestabes Medan. Tim kuasa hukum Edi Suranta Guru Singa, Thomas Tarigan, mengatakan karangan bunga yang dikirimkan masyarakat Pancur Batu merupakan sebagai salah satu bentuk dukungan kepada Pangdam 1 Bukit Barisan untuk mengungkap kasus kepemilikan senjata api ilegal yang diduga milik anak buahnya. Kasus ini bermula pada penggerebekan lokasi hiburan yang dilakukan Polsek Pancur Batu bersama personel Brimob. Pada penggerebekan tersebut diduga pemilik senjata api ilegal membuang senjata api itu ke semak-semak, kemudian disangkakan milik Edi Suranta Guru Singa yang kebetulan berdekatan dengan lokasi penemuan senjata api itu. Dari awal kita kan merasa janggal dengan penetapan tersangka ini. Dari SOP pengambilan barang bukti, belum adanya sidik jari dari Inapis, belum ada cek TKP. Yang kita lihat baru dari keterangan saksi-saksi ya, yang ketika itu bersamaan diamankan 21 orang dengan klien kita, yang 20 sudah dikembalikan. Jadi kita kemarin wawancara dengan saksi-saksi tersebut. Makanya 1 kali 24 jam ditetapkan tersangka klien kita itu terlalu prematur menurut kita. Beberapa waktu lalu saat Presiden Joko Widodo ke Medan, masyarakat Pancur Batu juga mencoba berdebui untuk mencari keadilan namun tidak berhasil. Sekelompok yang diduga komplotan bongkar rumah beraksi saat musim mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Satu rumah di kawasan Jalan Merak, Perumnas, Mandala, Medan, Denai, Kota Medan, porak-poranda disatroni sekelompok pencuri saat pemiliknya tengah mudik Lebaran. Rekaman video amatir ini memperlihatkan saat pemilik rumah di kawasan Jalan Merak, Perumnas, Mandala, Kota Medan mendapati rumahnya telah berantakan dan sejumlah barang berharga seperti televisi, pendingin udara atau AC, serta sejumlah uang raib disatroni. Oleh sekelompok pencuri yang diduga merupakan komplotan spesialis bongkar rumah.
Para pelaku beraksi saat pemilik rumah tengah mudik Lebaran Idul Fitri ke kampung halamannya. Aksi para pelaku ini pun sempat terekam kamera pengawas milik tetangga korban. Tampak 3 orang yang diduga pelaku berjalan sembari membawa sejumlah barang hasil curian dari rumah korban. Tetangga korban Ratna Sari Barumun mengatakan rumah korban baru diketahui dibongkar pencuri saat para tetangga curiga dengan pintu pagarnya yang terbuka. Lagi itu, tengok di rumah. Udah masuk orang di rumah kami. Semua barang-barang semua, semua. Atau sedikit ada, atau apa namanya asnya. Semua barang-barang semua, kami semua. Itu aja tadi. Ini yang penyewa rumah ini waktu itu lagi di mana, Bu? Pulang kampung. Hari raya. Dari mudik Lebaran, korban sontak kaget mendapati rumahnya dalam kondisi berantakan dan sejumlah barang berharga telah raib. Korban disebut telah melaporkan peristiwa ini ke kepolisian Polsek Percut Setuan dan berharap para pelaku yang juga diduga warga sekitar lokasi ini dapat segera ditangkap. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan KB. Pemirsa, seleksi tahap 2 penerimaan peserta didik baru atau SPPDB di Sekolah Unggulan Kabupaten Toba untuk tahun ajaran 2024-2025 angkatan ke-35 dilakukan di SMA Negeri 2 Balige, Kabupaten Toba. Seleksi penerimaan siswa baru di Yayasan TB Soposurung tahap pertama telah dilakukan beberapa waktu lalu. Terdiri dari tes matematika, IPA, dan bahasa Inggris yang diikuti 3.000 peserta dari berbagai kota dan daerah di Indonesia. Setelah seleksi tahap pertama dilaksanakan, maka dari hasil seleksi tersebut menyisakan sebanyak 650 orang kembali mengikuti ujian seleksi tahap kedua, yaitu seleksi tes psikologi dan wawancara yang merupakan tahapan yang harus dilalui oleh para peserta didik. Seleksi akhir yakni psikotes, kesehatan, kesamaptaan, dan wawancara dilaksanakan bagi siswa yang dinyatakan lulus sebanyak 120 orang. Kepala Asrama Yayasan TB Soposurung, Sedison Stefanus Selahi, mengatakan setelah tahap seleksi penerimaan siswa-siswi baru ini akan dilakukan pembinaan secara holistik, baik itu kognitif, psikomotorik, afektif, dan juga pembinaan karakter. Hari terakhir libur Lebaran, sejumlah tempat wisata di Kabupaten Padang Lawas masih ramai dikunjungi wisatawan. Salah satunya objek wisata waterpark Sisi Gulungun dan Rizky Waterpark yang menawarkan wisata air dengan berbagai permainan. Memasuki hari terakhir libur Lebaran, sejumlah tempat wisata air di Kabupaten Padang Lawas masih ramai dikunjungi para wisatawan. Salah satunya objek wisata air waterpark Sisi Gulungun yang berada di Desa Katong, Kecamatan Lubuk Barumun, dan Rizky Waterpark yang berada di Desa Ujung Batu, 1 Kecamatan Hutaraja Tinggi. Pengunjung sudah ramai memadati objek wisata air sejak pagi hari. Tempat wisata ini dibuka mulai pukul 8 pagi hingga 6 sore. Untuk pengamanan dan kenyamanan pengunjung, setiap objek wisata disiagakan pengamanan dari personil Polres Padang Lawas. Objek wisata air menjadi tujuan di samping kolam renang yang banyak pilihan, mulai dari tingkat anak-anak hingga orang dewasa. Selain itu, berbagai permainan lainnya seperti perahu dayung hingga mobil-mobilan khusus anak-anak menambah serunya saat berwisata. Salah seorang pengunjung, Halimah Harahap, memilih wisata air ini karena lebih nyaman dan banyak pilihan permainan, sehingga sangat cocok untuk liburan keluarga di hari terakhir libur Lebaran. Kenapa milih kemari, Bu? Ya, anak-anak pengennya main mandi waterpark. Enaknya ke sini, kayaknya lebih aman gitu. Kompol Gianto menjelaskan untuk menjaga keamanan dan menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung serta pemudik, Polres Palas mengirim personilnya ke objek-objek wisata serta mendirikan pos pengamanan di 3 titik, di perbatasan Palas Paluta, perbatasan Sumut Riau, dan di pusat kota Sibuhuan. Dari Polres Padang Lawas telah melakukan pengamanan mulai hari
takbiran sampai sekarang, terutama di objek-objek wisata yang ada di Padang Lawas. Seluruh personil sudah kita tempatkan di objek wisata untuk tujuan masyarakat berlibur. Kapolres mengimbau agar para pemudik untuk tidak memaksakan diri jika lelah istirahat di tempat yang sudah disiapkan. Wah, pemirsa, meski libur bersama telah usai, beberapa objek wisata pada Senin lalu masih saja didatangi oleh pengunjung dari berbagai daerah. Salah satunya objek wisata Waterfront City, objek wisata yang tengah viral yang berada di Desa Pordobuan 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Beginilah suasana objek wisata di Danau Toba yang banyak dikunjungi. Salah satunya wahana permainan anak hingga skuter listrik milik sejumlah pengusaha lokal di lokasi objek wisata. Wahana mulai dari mobil-mobilan, skuter listrik hingga sepeda listrik menjadi peluang bisnis bagi warga lokal. Keceriaan anak-anak pun terlihat saat bermain wahana sambil menikmati Waterfront City yang diwarnai pesona Danau Toba yang eksotis. Sementara itu, sepeda listrik hingga skuter listrik atau autoped selain anak-anak juga banyak diminati oleh orang dewasa untuk menjadi kendaraan pilihan saat mengelilingi lokasi objek wisata Waterfront City. Bagi pengunjung untuk bermain wahana, para pengunjung membayar Rp1.000 untuk setiap menit. Gita, salah seorang pengunjung, mengaku tidak khawatir meski baru pertama kali menaiki wahana permainan sepeda listrik yang menggunakan gas layaknya sepeda motor. Permainannya ada mobilan, sepeda sama skuter listrik. Sepeda listrik ada, skuter listrik pun ada, Pak. Itu bayar berapa itu? Seperti apa hitungannya? Bayarnya dia 1.000 per menit ya, Pak. 1.000 per menit, iya. Semua permainan? Semua permainan. Selain itu, di lokasi bermain wahana di objek wisata ini pun pengunjung banyak yang menikmati senja di pinggir Danau Toba yang eksotis. Ya, pemirsa, lokasi warung es kelapa muda yang berada di sepanjang jalan lintas Sumatera Perkebunan PTPN 3 Mambang Muda di Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara merupakan alternatif tempat beristirahatnya sejumlah pemudik. 6 hari pasca Lebaran, Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 terparkir di halaman warung es kelapa muda di sepanjang Jalinsum yang merupakan lahan pembangunan jalur 2 Kota Aikanopan. Terlihat sejumlah pemudik bersama keluarga sedang menikmati makanan dan minuman, serta beristirahat di tempat yang telah disediakan oleh pedagang setelah menempuh perjalanan panjang. Sehabis Lebaran ke kampung halaman atau sebaliknya, salah seorang pemudik Safi, warga Teluk Panji Labusel, mengatakan ia dan keluarga merayakan Lebaran dengan mengunjungi saudara dan anaknya yang berada di 50 dan Batubara. Setelah tiba di Labura, ia bersama istri dan cucunya singgah ke salah satu warung es kelapa muda yang ada di Jalinsum ini. Dari Teluk Panji ke 50, dari 50 menuju Batubara ke menuju keluarga, yaitu mau pulang inilah singgah di Aikanopan tempat istirahat. Ya, oh, jadi kemarin itu singgah untuk istirahat, Pak ya? Iya, Pak. Nah, kenapa milih istirahat di sini, Pak? Karena tempatnya enak, kita sebelah kiri ngambil sebelah kiri, jadi nggak nyebrang-nyebrang jalan lagi. Salah seorang pemilik warung es kelapa muda, Suryana Silain, mengatakan ia mulai buka usahanya hingga 24 jam sepekan sebelum dan hingga 6 hari pasca Lebaran. Dampak menurunnya tingkat perekonomian warga menyebabkan pemudik tidak sebanyak tahun lalu yang singgah ke warungnya sehingga omset penjualannya berkurang. Pengunjung yang dominasi singgah kemarin itu yang sepeda motor atau mobil? Mobil, sepeda motor. Alhamdulillah. Rata-rata dari mana mereka? Ada dari Jambi, Pekanbaru, Aceh. Macamnya. Jadi kakak semenjak arus mudik ini buka 24 jam nggak? 24 jam, mulai dari seminggu mau Lebaran kan udah buka. Sampai ini hari ya. Warga berharap kepada pemerintah agar dapat menstabilkan perekonomian sehingga perekonomian warga terbantu terutama menjelang tahun ajaran baru.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tumpahan minyak di Jalan Gagak Hitam Medan pada Senin malam menyebabkan 3 pengendara sepeda motor tergelincir. Tumpahan minyak ini sudah pernah terjadi dan tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan melakukan pembersihan minyak yang tumpah yang mengakibatkan pengendara sepeda motor sempat tergelincir. Sebelum dilakukan penyiraman dengan air, petugas menabur deterjen pembersih agar permukaan aspal tidak licin. Dengan dibantu relawan dan masyarakat, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan melakukan penyiraman jalan yang licin akibat tumpahan minyak tersebut. Yang berada di Kelurahan Tanjung Rejo tersiram tumpahan minyak sepanjang ratusan meter. Hal ini sempat membuat kemacetan lalu lintas, banyak pengendara yang mengurangi kecepatan dan menghindari tumpahan minyak. Setelah dilakukan pembersihan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, jalan tersebut sudah dapat dilalui kembali. Salah seorang warga Hasibuan mengatakan akibat tumpahan minyak tersebut 3 pengendara tergelincir. Ada oli tumpah solar sekitar 300 meter kurang lebih. Ada jarak sekitar 10 menit, mobil damkar dikabarin langsung tiba di sini. Persisa di depan Indomaret, Jalan Gagak Hitam, depan Webershop UR. Iya. Bang, berarti saat ini udah dibersihin damkar, Bang? Sudah selesai dibersihkan. Bang, tadi sempat ada yang tergelincir nggak, Bang? Ada, sempat ada tergelincir. Ada sekitar 3 unit sepeda motor. Oh gitu, Bang. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, aksi pencurian 1 unit sepeda motor terekam dari kamera pemantau di Labuhan Batu Selatan. Kejadian pencurian tersebut di salah satu minimarket pada Senin pagi. Pada rekaman kamera pemantau yang berdurasi 41 detik, terlihat seorang pria yang menggunakan baju kaos lengan panjang, celana jeans, dan tas punggung melakukan pengintaian terhadap sepeda motor milik korban Fauzi Sukri Abdillah yang merupakan warga Torgamba. Di saat korban masuk ke dalam minimarket, pelaku langsung menjalankan aksinya. Tidak butuh waktu lama, sepeda motor korban berhasil dibawa kabur. Pada kejadian tersebut, kerabat korban Hasbi Juaidi mengatakan korban mengetahui hilangnya sepeda motor miliknya setelah keluar dari minimarket dan menelpon orang tuanya, kemudian membuat laporan ke kantor Polsek Torgamba yang tidak jauh dari tempat kejadian. Pihak kepolisian langsung melakukan pengecekan CCTV di pusat perbelanjaan tersebut. Awal diketahuinya hilang, dia terkejut setelah keluar dan menelepon orang tuanya. Ya. Pada saat itu juga Bobby, ibundanya, mengetahui melaporkan kepada saya ataupun memberitahu kepada saya lewat telepon bahwa keretanya hilang. Ya. Saat ini pihak kepolisian sektor Torgamba telah mengantongi identitas pelaku dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang wanita paruh baya ditemukan tewas mengambang oleh petugas gabungan berjarak 5 km dari lokasi awal korban mandi dan tenggelam dengan posisi jasad tersangkut di aliran Sungai Bilah, Labuhan Batu. Kurang dari 24 jam petugas gabungan menemukan jasad Aroh, 54 tahun, seorang wanita paruh baya warga Dusun Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Labuhan Batu, yang tewas tenggelam saat mandi di aliran Sungai Bilah pada Minggu siang. Sebelumnya pada Sabtu sore, korban dinyatakan hanyut setelah anak korban hanya menemukan pakaian dan sandal korban di tepi sungai tempat biasa korban mandi. Mendapat informasi tersebut, BPBD Labuhan Batu dibantu personel TNI Polri dan perangkat desa langsung turun ke lokasi melakukan penyisiran mencari korban. Dengan menggunakan 2 perahu karet dan belasan personil melakukan pencarian dengan cara pengombakan dan penyisiran sejauh 5 km ke hilir sungai. Menurut Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Labuhan Batu, Hardian menyebut korban ditemukan 5 km dari titik awal korban hilang dengan posisi tersangkut. Kita melakukan penyisiran dari titik pertama jatuh di tempat pemandiannya
dan bergerak sampai sekitar kurang lebih 5 km sampai dengan jenazah ditemukan. Jenazah ditemukan dalam keadaan tersangkut di pepohonan, kita angkut langsung dan kita bawa ke tempat aman untuk diangkut ambulans. Sementara Rustam Effendi Ritonga, Kepala Desa Tanjung Harapan, membenarkan warganya yang tewas tenggelam saat mandi. Lokasi korban tenggelam menurutnya mengalami penambahan kedalaman sungai hingga 4 meter akibat longsor. Bahwasanya dari pukul 13 sampai dengan pukul 18, ibu ini tidak kembali ke rumah. Nah, begitu mereka mencari ke jalan tetangga, mereka tidak menemukan ibu almarhum Aroh ini. Ternyata dilihat ke tepi sungai, ibu ini udah ada sendal, ada baju, juga ada sarungnya. Mereka mengkuatkan bahwasanya ibu ini terkena arus Sungai Bilah ini, Pak. Pasca kejadian, BPBD Kabupaten Labuhan Batu mengimbau warga agar tetap berhati-hati dan waspada saat mandi dan beraktivitas di aliran sungai. Pemirsa, seorang pelajar ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di pekarangan belakang sekolah dasar di Kabupaten Labuhan Batu. Diduga korban sengaja dibunuh untuk dirampas sepeda motor dan handphone korban. Wahyu Al-Hasbi, 16 tahun, seorang pelajar kelas 3 MTS swasta di Kecamatan Bilahulu. Korban merupakan warga Dusun Pekan Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilahulu, Labuhan Batu. Ditemukan tewas mengenaskan di belakang Sekolah Dasar Negeri 22 Bilahulu, Desa Pematang Seleng, Labuhan Batu pada Minggu kemarin. Diduga sebagai korban pembunuhan disebabkan sepeda motor dan handphone milik korban turut lenyap. Untuk mempermudah penyelidikan, kepolisian Resort Labuhan Batu dibantu dokter forensik RSUD Rantau Prapat melakukan autopsi jasad korban. Dokter forensik RSUD Rantau Prapat Fernando Manik menjelaskan, dari hasil autopsi yang dilakukan didapati beberapa luka di bagian wajah, dada, lengan, perut, dan punggung korban. Dan korban tewas disebabkan adanya benturan di kepala bagian depan, tengah, belakang korban mengalami retak akibat benturan benda tumpul. Ada beberapa luka yang saya lihat, dari mulai pelipis ya, kanan, ada trauma yang sangat hebat ya, memar, terus di bagian bibir juga, dan di pelipis-nya ada 2 saya lihat, artinya 2 tindakan, kalau saya katakan trauma tumpul juga. Kapolsek Bilahulu AKP Ramses Panjaitan menyebutkan pihaknya telah melakukan penyelidikan dengan keterangan beberapa saksi dan melakukan olah TKP. Dari hasil penyelidikan awal, pihaknya menyimpulkan korban merupakan korban pencurian dengan kekerasan, dengan adanya bekas penganiayaan di tubuhnya dan kendaraan serta handphone yang turut hilang. Jadi dugaan sementara bahwa ada di situ dilakukan oleh orang yang melakukan dengan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya korban, yaitu atas nama Wahyu Al-Hasbi. Semoga ini bisa terungkap. Penyelidikan kami sedang berjalan dan tim opsional kami sedang bekerja di lapangan mencari, mengupayakan bagaimana mengungkap kasus ini. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada esok hari Rabu 17 April 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Utami Alharia, perakirawan BMKG wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Sumatera Utara Rabu 17 April 2024. Untuk di pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan di wilayah Nias Utara, Nias Selatan, Kota Gunung Sitoli, Nias Barat, dan sekitarnya. Sedangkan untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, yang mana potensi hujan lebat terjadi di Nias Utara, Nias Selatan, Kota Gunung Sitoli,
Nias Barat, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Tapteng, Sibolga, Karo, Langkat, dan sekitarnya. Sedangkan untuk di malam hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Simalungun, Pematang Siantar, Samosir, Hasahan, Tapteng, Sibolga, Taput, Toba, Tapsel, Padang Lawas Utara, Madinah, dan sekitarnya. Sedangkan untuk di dini hari diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara, pantauan pada tanggal 16 April 2024 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang mana sertai petir dan angin kencang yang terdapat wilayah lereng barat, pantai barat, pegunungan, dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir serta longsor dan bencana hidrometeoris lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriona mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Aeksi Jorni berasal dari bahasa